Padahal di ayat yang pertama dikatakan Yakub sudah bertemu dengan para malaikat. Sudah seharusnya mindsetnya berubah. Amin. Sudah seharusnya pola pikirnya berubah. Sudah seharusnya ketakutan, kekhawatirannya untuk bertemu dengan Esau seharusnya sudah berubah. Ini membuktikan ternyata pertemuannya dengan malaikat tidak menjadikan dia mengalami perubahan. Our Father in Thank heaven, you, Lord, in the name of Jesus. help me please for today. Bless our family. Amen. Tiba waktunya kami akan mendengarkan firman-Mu, Bapa. Biar kuat kuasa Roh-Mu tetap ada bersama dengan kami. Kami berdoa hikmat pengertian dari Tuhan turun atas setiap kami. Untuk kami memahami setiap firman-Mu. Sehingga kami akan memahami seluruh kehendak Tuhan. Dan rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Tuhan di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus. Kami siap mendengar firman Tuhan, haleluya. Mari bersama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Baik Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita. Silakan PowerPoint. 32 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Kejadian 32 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Bapak Ibu, tema khotbah saya hari ini, khotbah kita bagi kita hari ini adalah berkat di balik kesesakan. Bapak Ibu, mengawali khotbah ini saya mau beritahukan bahwa tidak selamanya kesesakan itu membawa kehancuran dalam hidup kita. Tidak selamanya kesesakan itu menghalangi kita bertemu dengan Tuhan. Tidak selamanya kesesakan itu menghalangi rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Justru kesesakan itulah yang mendatangkan berkat buat kita. Itu sebabnya Bapak Ibu jangan langsung underestimate terhadap kata-kata kesesakan. Jangan langsung beranggapan bahwa ketika kita mengalami pergumulan yang sungguh menyesakan dalam hidup kita dan berkata inilah akhir dari kehidupan saya. Saya mau berkata ketika kesesakan mulai menimpa hidup kita. Ketika setiap kita mulai menghadapi kesesakan dalam kehidupan kita. Itu artinya pribadi Roh Kudus akan semakin nyata. Dinyatakan dalam kehidupan kita dan langkah-langkah hidup kita. Yang setuju dengan saya katakan amin. Kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab namanya Yakub. Bapak Ibu. Perhatikan ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Kisah ini di mana Yakub kembali dari perantauannya. Bapak Ibu, sekilas saya ceritakan suatu kali sebelum Yakub merantau, Yakub itu membuat satu kesalahan. Ya, dia membuat penipuan. Dia menipu bapaknya, Ishak, dia menipu abangnya Esau. Ya, dengan bantuan dari maminya. Jauh sebelumnya Yakub menipu kakaknya dengan semangkuk kacang merah, betul? Tetapi ketika bapaknya Ishak sudah lanjut umur, sudah diambang pintu kematian. Kebiasaan bagi orang Yahudi adalah seorang ayah ketika mau mengembuskan napas yang terakhir, dia harus memberkati anaknya yang sulung terlebih utama. Itu sebabnya ibunya Ribka ya? Iya, ibunya Ribka mengetahui kerinduan hati Ishak ingin memberkati anaknya Esau. Dia membuat persekongkolan dengan Yakub. Dengan memasakkan makanan yang terenak kepada Ishak dan mempersembahkannya kepada Ishak. Ketika Yakub berkata, "Bapak, ini aku datang membawa makananku." Ishak berkata, "Oh, cepat kali kau anakku Esau. Sepertinya kamu baru berangkat dari kamar ini. Kenapa secepat ini kau datang membawa perburuanmu?" Iyalah, namanya juga Esau. Seorang berburu yang hebat. Makanlah masakanku ini. Ishak berkata, "Coba sini.
Aku mau buktikan dulu apakah kau Esau atau Yakub. Ishak sebenarnya bisa membedakan suara anaknya. Dan dia berkata demikian. Dari suara, ini suara Yakub. Coba kamu mari kemari. Saya mau pegang dulu tanganmu. Apakah berbulu atau tidak? Ternyata perbedaan antara Esau dan Yakub adalah Esau itu bulu badannya berbulu, gitu ya. Sementara Yakub badannya bersih. Ternyata Ribka berkata kepada Yakub, ini pakai baju kesukaan abangmu Esau. Ketika dipakaikan dan menghadap kepada Yakub, Ishak berkata, sini kupegang dulu. Suaranya Yakub. Tapi badannya berbulu, padahal jaket, mantel Bapak Ibu. Gitu ya. Baunya bau Yakub, bau Esau. Ya iyalah bajunya Esau dipakai. Sehingga cerita diberkatinya lah Yakub. Setelah selesai Ishak makan, Esau datang dan berkata, Bapak, aku sudah datang membawa perburuan. Aku sudah masak, aku sudah alam, makanlah supaya engkau memberkati aku juga. Ishak berkata, lah, tadi siapa gerangan yang datang memberikan makanan kepadaku? Saya kira engkau itu Esau. Oh, berarti itu adikku Yakub. Bukankah Yakub itu penipu? Dulu waktu semangkuk kacang merah dia tipu aku. Ini kali yang kedua dia tipu aku lagi. Bapak, engkau harus memberkati aku karena aku anak sulung. Dia paksa bapaknya memberkati. Bisa berkata, tidak ada lagi berkat yang kusisakan buatmu anakku Esau. Ternyata bagi budaya bangsa Israel pada waktu dulu, doa pertama ketika dia mau mengembuskan napas yang terakhir, di masa tuanya hanya satu, tidak bisa dua. Dan doa berkat itu diberikan kepada Yakub. Dan ketika Esau datang, tidak ada lagi berkat yang diberikan kepada Yakub. Akhirnya kalau kita membaca dalam kata-kata Alkitab, kata-kata kutip yang dikeluarkan dalam tanda kutip, engkau akan menjadi hamba adikku Yakub. Padahal harusnya Esau tetap tuan terhadap adiknya Yakub. Ketika dia tahu dia ditipu, dia berkata dalam hatinya begini, usia bapakku gak lama lagi, udah bawa tanah dia. Gak lama lagi ini. Kalau sekarang kubunuh adikku, aku akan membuat hati bapakku sakit hati. Aku akan tunggu waktu yang terbaik. Kapan bapakku mati, kubunuh aku. Panas hati. Ternyata Ribka juga kenal akan anaknya Esau dan kepanasan hatinya terhadap Yakub. Dan Ribka berkata kepada Yakub, Yakub pergilah merantau ke rumah abangku Laban, si Laban. Dia bukan si Laban orang Batak ya. Dia berkata, pergilah ke sana, carilah istri untukmu. Baru Yakub pergi didasari dengan ketakutan akan amar daripada abangnya Esau. Nah, dalam konteks ini, dalam ayat yang kita baca ini Bapak Ibu, setelah kurang lebih belasan tahun Yakub ada di rumah Laban, dia menikah dengan Lea, dia menikah dengan Rahel, ada anak-anaknya dan usahanya diberkati, kambing dombanya berlimpah-limpah. Ada satu konflik yang tajam antara Laban, mertuanya, pamannya dengan Yakub, dan Tuhan berfirman kepada Yakub, pergilah ke tanah kelahiranmu. Dan Yakub pergi meninggalkan mertuanya. Di tengah perjalanan, apa yang terjadi? Kita lihat ayat ini. Dalam ayat yang ke-21, Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Bapak Ibu, biasanya kalau seseorang bertemu dengan malaikat, itu berarti pengalaman yang sangat luar biasa. Betul? Pengalaman yang supranatural. Seringkali kita berkata, kalau kita bertemu dengan malaikat, berarti perubahan yang besar terjadi atas kehidupan seseorang. Siapapun dia ketika bertemu dengan malaikat. Ternyata lain halnya dengan Yakub. Lanjut lagi ya. Next. Ayat yang ke-2. Ketika Yakub melihat mereka, melihat para malaikat yang begitu banyak melayani, mengunjungi Yakub, berkatalah Yakub, inilah bala tentara Allah. Sebab itu dinamainya lah tempat itu Mahanaim. Ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Sesudah itu Yakub menyuruh siapa? Utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau kakaknya ke tanah Seir dan ke daerah Edom.
Menarik di sini Bapak Ibu. Setelah Yakub bertemu dengan para malaikat, ayat yang ketiga dikatakan, sesudah itu Yakub menyuruh utusannya kepada siapa? Kepada berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau kakaknya. Ada apa antara Yakub dan Esau? Sehingga Yakub menyuruh utusannya menjumpai Esau. Yakub berpikir begini, kalau aku kembali ke tanah kelahiranku, aku akan bertemu dengan kakaknya Esau. Ternyata pengalaman-pengalaman pahit di masa lalu masih terus menghantui pola pikir daripada Yakub. Betul? Pengalaman-pengalaman masa lalu, ancaman-ancaman masa lalu dari kakaknya ternyata berhasil mengintimidasi Yakub walaupun sudah belasan tahun di tanah perantauan. Padahal di ayat yang pertama dikatakan Yakub sudah bertemu dengan para malaikat. Sudah seharusnya mindsetnya berubah. Amin. Sudah seharusnya pola pikirnya berubah. Sudah seharusnya ketakutan, kekhawatirannya untuk bertemu dengan Esau seharusnya sudah berubah. Ini membuktikan ternyata pertemuannya dengan malaikat tidak menjadikan dia mengalami perubahan. Ini hal yang sangat menarik, Bapak Ibu. Kita akan lihat ayat-ayat selanjutnya. Mengerti sampai di sini ya Bapak Ibu ya? Justru walaupun dia sudah bertemu dengan malaikat, ternyata Esau masih menggunakan hikmat manusia. Minggu lalu Bapak Gembala kita membahas antara hikmat manusia dan hikmat Tuhan. Betul? Ada komen dari Bapak Yakobus di dalam ibadah waktu lalu. Saya sangat diberkati dengan itu. Sedang memberitahukan kepada kita bedanya hikmat Tuhan dengan hikmat manusia. Yakub sudah bertemu dengan malaikat, tetapi dia tidak mengizinkan malaikat Tuhan surga mengambil alih seluruh kehidupannya. Di mana Yakub masih menggunakan mindset manusia. Dia menyuruh utusannya dan mendapatkan Esau. Mengunjungi Esau. Lanjut. Ayat yang keempat. Aku telah mempunyai lembu sapi. Dari ayat yang ketiga dia coba ayat ketiga lagi. Supaya nggak terputus. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau kakaknya ke tanah Seir daerah Edom. Ayat keempat dikatakan selanjutnya Yakub memerintahkan kepada mereka para utusannya. Hei sini kamu. Kamu aku utus kepada Esau. Beginilah katakan kepada Esau. Beginilah kata hambamu Yakub. Aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing dan diam di situ selama ini. Ayat yang kelima. Aku telah mempunyai lembu sapi, keledai, dan kambing domba, budak laki-laki dan perempuan. Dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada Tuanku, supaya aku mendapat kasihmu, supaya aku diampuni oleh kakakku Esau. Itu maksudnya. Ayat selanjutnya, ayat 6. Kemudian apa yang terjadi? Para utusannya sudah pergi menghadap Esau dan utusannya bertemu dengan Esau dan para utusan itu menyampaikan seperti apa yang dikatakan oleh Yakub kepada Esau. Sampaikan secara detail pengalamannya di masa lalu dan lain sebagainya. Ayat yang ke-6, kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, kita baca sama-sama 2-3 ya. Kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau. Dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Dia berkata, Yakub, kami sudah ketemu dengan kakakmu Esau. Kami sudah sampai ke seluruh isi hatimu. Dan ketahuilah, Esau sedang datang menjumpai engkau dalam perjalanan OTW. Tetapi bukan hanya dia sendiri. Dia bawa pasukan 400 orang. Kira-kira yang ada di benak pikiran Yakub apa Bapak Ibu? Takut. Pikirnya. 400 orang pahlawan. Aku hanya datang bersama anak istriku dan pembantu. Dan bersama dengan para kambing dan domba. Waduh. Ini waktunya aku akan mati. Intimidasi semakin tajam. Ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama. 2-3 ya. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati.
Maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia. Kambing dombanya, lembu sapi, dan untanya menjadi 2 pasukan. Ketika dia mendengar Esau datang dengan 400 pasukan, habis saya. Kira-kira begitu. Alkitab berkata, lalu sangat takutlah Yakub. Karena ketakutannya, maka sesaklah hati Yakub. Taruhannya menurut dia adalah nyawanya. Dia kembali ingat masa lalu. Bapak Ibu, waktu Yakub bersama dengan mertuanya Laban, memang dia mengalami pergumulan di mana Laban juga menipu Yakub. Penipu ditipu, kira-kira begitu Bapak Ibu. Tapi kan permasalahannya datang dari orang, dari luar. Sama juga dengan kita Bapak Ibu. Kalau pergumulan kita datang dari luar, kita masih lebih kuat menghadapi. Tapi kalau pergumulan kita karena disebabkan didatangkan oleh diri kita sendiri, intimidasinya lebih kuat. Kalau kita sedang melakukan dosa beberapa hari yang lalu, kemungkinan besar saya percaya hari ini kita kadang-kadang masih terintimidasi. Betul? Bahkan sampai berbulan-bulan kita terintimidasi. Karena kita merasa aku tahu firman, aku melakukan dosa. Walaupun mungkin setiap pagi kita berdoa kepada Tuhan, ampuni aku Tuhan. Tetapi ketika amin, intimidasi berkata, benar gak ya Tuhan mengampuni aku? Betul? Sama dengan Yakub. Yakub menyadari kelakuannya. Yakub menyadari penipuannya. Yakub menyadari kejahatannya. Itu sebabnya bertahun-tahun intimidasi itu tidak pernah lekang dari pola pikirnya. Setan selalu pakai masa lalu itu. Yang diakibatkan oleh diri sendiri. Mengintimidasi kehidupannya. Akhirnya saya sampai sangat takut. Dan membuat hatinya semakin sesak. Artinya waktu sudah semakin dekat ketemu dengan Esau. Waktu sudah semakin dekat dengan kematian. Kira-kira begitu. Jelas ya? Ayat yang ke-8. Ayat ke-8. Kemudian berkatalah Yakub dan berdoa kepada Allah. Ayat yang pertama dia bertemu dengan para malaikat. Saya tidak tahu bagaimana dia bertemu dengan malaikat. Apakah mengalami perjumpaan pribadi atau hanya sekedar kata-kata saja. Tetapi ketika dia mendengar bahwa Yakub bersama dengan 400 pasukan itu datang menghampiri dia. Dia berkata kepada Allah. Ayat ke-7 ya. Jika engkau datang menyerang, bukan ayat ke-7, ayat ke-7. Oke. Umat menjadi 2 pasukan ayat 8. Sebab pikirnya jika Esau datang menyerang pasukan yang satu sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Kembali hikmat manusia. Kalau dia datang, kalau kami semuanya satu gerombolan, satu pergi ketemu dengan Esau, jangan-jangan saya dibunuh bersama dengan semua. Makanya dengan hikmat manusia, dia membuat dua rombongan gitu ya. Jika Esau datang menyerang pasukan yang satu sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Ayat selanjutnya. Kemudian berkatalah Yakub kepada Allah, ya Allah, nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak. Ya Tuhan, yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Dia coba bernegosiasi kepada Allah. Secara tidak langsung dia sedang menuntut Tuhan sebenarnya. Ketika dia mendengar Esau sedang datang menghampirinya, dia berkata begini, secara sederhana berkata begini, Tuhan, kan kau yang suruh aku pulang dari rumah mertuaku, kampung halamanku. Nah sekarang Esau mau datang menjawab nyawaku. Padahal Tuhan sedang bekerja dalam pertemuan mereka nanti. Tetapi karena intimidasi itu, akhirnya dia mulai mempersalahkan Tuhan dalam tanda kutip. Tuhan, kan kau yang menyuruh aku pulang. Kenapa aku harus mati berhadapan dengan Esau? Dan sekali kan doa kita seperti itu. Betul, ada masalah dikit, Tuhan yang dipersalahkan. Ada masalah dikit, Tuhan dipersalahkan. Memakai ayat, Tuhan, kau yang suruh aku datang. Kau yang suruh aku pergi. Ini kebiasaan Yakub. Dan kebiasaan banyak orang percaya juga. Yang kami temukan dalam pendidikan dan pelayanan. Bapak Ibu. Selanjutnya, ayat ke-10. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hamba-hambamu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini.
Tetapi sekarang telah menjadi dua pasukan. Ayat 11. Ayat 11. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Ayat yang ke-12. Bukankah engkau telah berfirman, diulangi lagi kan, firman yang disampaikan Tuhan itu lagi dia menyerang Tuhan dalam tanda kutip. Tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Tuhan, beberapa bulan yang lalu, beberapa tahun yang lalu, engkau telah menghampiri aku di Betel dan lain sebagainya gitu ya. Tuhan menyuruh aku pulang. Engkau berfirman bahwa keturunanku akan seperti bintang di langit. Keturunanku akan seperti pasir di pantai. Tetapi ini Esau sudah datang, dia akan membunuh aku Tuhan. Ingatlah janjimu Tuhan. Kayak nuntut begitulah dalam tanda kutip. Gitu kan? Nah next. Nah kita belajar dulu dari latar belakang Yakub. Bapak Ibu, latar belakang Yakub itu sebenarnya kembali. Kecepatan. Oke. Yakub itu sebenarnya otaknya licik. Dari pembacaan, dari ketika saya membahas ayat per ayat itu, saya menarik kesimpulan, dia sebenarnya licik. Yang pertama, kelicikannya adalah Yakub mengambil hak keseluruhan kakaknya Esau dengan kacang merah. Kita nggak perlu baca ayatnya, Bapak Ibu ya. Nanti mau foto aja silakan, nanti baca ayat dari rumah. Yang kedua, dia menipu bapaknya Ishak dengan memakai baju Esau agar diberkati. Dan yang ketiga, dia juga menipu pamannya mertuanya Laban. Nanti baca di situ Bapak Ibu terkait dengan kambing dombanya, gitu ya. Kan dengan tulusnya Yakub bekerja buat mertuanya Laban, tetapi Laban nipu-nipu, gitu ya. Yakub berkata, Laban, gitu ya, Amang, mertua, kira-kira begitu ya, tulang, gitulah ya. Ini aku sangat cinta kepada anakmu Rahel. Aku mau menikahi Rahel. Oh boleh, silakan, tapi bekerja dulu 7 tahun. Gitu kan? Namanya orang yang jatuh cinta, laut yang luas akan kuseberangi. Apalagi Bapak Ibu, gunung yang tinggi akan kujalani. Wah 7 tahun itu dia pikir seperti dia merasakan hanya 1 minggu saja. Dia bekerja keras, Laban makin kaya, Laban makin diberkati. Ketika tiba hari pernikahan, dia nggak tahu ketika menikah kan pakai kerudung kan. Budaya Israel kan menikah pakai kerudung. Dia pikir itu Rahel, mantap lah gitu. Ketika malam tidur besok pagi bangun dia lihat, Leah ternyata. Penipu, ditipu. Ketika dia Leah, dia jumpai Laban. Kamu tipu aku. Udah kerja keras 7 tahun, masa gak kau kasih Rahel? Aku lebih cinta kepada Rahel daripada Leah. Datang Laban dengan santai menjawab, tunggu dulu. Budaya di kampung kami ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Tidak ada di kampung kami ini menikahkan adiknya dulu baru kakaknya. Kalau memang kamu mau menikah lagi sama Rahel, bekerja 7 tahun lagi. Ditipu lagi dia. Kerja keras lagi dia, sudah 7 tahun akhirnya dia menikah dengan Rahel. Kan? Kambing dombanya semakin diberkati. Dan akhirnya Yakub juga membuat kelicikan. Ketika kambing dombanya ingin berkelamin, terus ada pohon apalah itu namanya gitu ya, yang lahir berbintik-bintik, dan berbintik-bintiklah punya Yakub, yang tidak berbintik-bintik punya Laban. Akhirnya Yakub semakin diberkati, saling menipu lah di antara penipu. Itu kan karena kelicikan hatinya. Dalam tanda kutip. Nah, lanjut Bapak Ibu, latar belakang Yakub selain dia menipu dari kelicikannya, Yakub membuat siasat untuk bertemu dengan kakaknya Esau seperti sudah saya bahas tadi. Yang pertama, dia menyuruh utusan-utusannya bertemu dengan kakaknya Esau, hikmat manusia. Ya. Yang kedua, akhirnya ketika laporan dari para utusannya berkata bahwa Esau datang dengan 400 pasukan, dia memakai hikmat manusia. Yusuf membagi rombongan menjadi 2 rombongan, Bapak Ibu. Ya, membagi rombongan karena dia pikir kalau rombongannya pertama ketemu Esau dibunuh, masih ada rombongan yang kedua. Kira-kira begitu. Lanjut. Nah, yang selanjutnya bahwa Yakub menyogok kakaknya Esau. Ternyata Bapak Ibu daya sogok menyogok bukan hanya hari-hari ini aja. Zaman Yakub juga terus terjadi sogok menyogok.
supaya lembutkan nanti hati kakakku Esau itu. Dengan utusan itu, dengan pulang dan sebagainya, dia bagi dua kelompok. Rombongan yang pertama, lanjut. Rombongan yang pertama adalah budak dan harta benda. Budak, pembantu dan semuanya itu rombongan yang pertama. Dengan membawa harta benda sebagai sogokan buat Yakub. Betul? Rombongan yang kedua adalah istri dan anak-anaknya. Rombongan yang pertama itu budak daripada Lea. Kan ada lahir anaknya kan, betul? Itu rombongan yang pertama. Baru setelah itu, baru Lea di rombongan yang kedua. Barisan yang kedua. Baru setelah itu istrinya Rahel. Baru Yakub ada di belakang. Oke, kita lihat selanjutnya. Kenapa saya katakan Yakub paling belakang? Ini sebenarnya ciri-ciri seorang pria, seorang ayah yang kurang bertanggung jawab atas keluarganya. Artinya kalau nanti bermasalah kan antara Esau dan Yakub, tetapi dia korbankan pembantunya, dia korbankan harta bendanya, dikorbankan istri dan anak-anaknya. Kalau dibunuh semuanya paling tidak aku aman. Ini kan pria yang kurang bertanggung jawab ini buat keluarganya. Kita lihat ayat yang ke-22. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Pertama sebenarnya dia utus rombongan yang pertama dengan harta benda dengan sogokan. Baru dia tidur di seberangnya bersama dengan anak dan istrinya. Dia tidur, ternyata nggak tenang tidurnya. Masih tetap terintimidasi oleh setan itu. Baru kelicikan manusianya juga mulai muncul. Kalau begitu biarlah urutan yang kedua istri anak-anak itu seberangkanlah mereka. Aku lebih baik tinggal di sini saja. Itu kan kelicikan manusia. Berarti dia nggak bertanggung jawab buat anak istrinya. Ini adalah seorang pria yang egois. Dia yang membuat masalah masa dikorbankan orang tua keluarganya, betul? Dia yang punya masalah kok dikorbankan semua yang lain yang ada di sekitarnya. Ini menjadi pembelajaran berharga buat kita. Kalau kita yang bersalah, mari kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Amin. Saya percaya Tuhan akan mendengar setiap keluh kesah kita. Kita belajar dari kehidupan Yakub ini. Nah, dia menyeberang di tempat penyeberangan dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Ayat selanjutnya. Setelah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Benar? Rombongan pertama harta benda dengan para pembantunya, budaknya. Baru rombongan yang kedua adalah istri anak-anaknya. Baru tinggallah Yakub seorang diri. Dia nggak tahu apa yang mau dia lakukan. Tetapi ada sisi positif yang bisa kita lihat ketika Yakub menghadapi pergumulan, ketika Yakub menghadapi kesesakan. Di tengah-tengah hikmat manusia yang sudah direncanakan, ternyata hati nuraninya juga masih bisa berseru kepada Tuhan. Hati nuraninya masih bisa menilai, masih bisa berharap, masih bisa memandang bahwa solusi itu ada di dalam pribadi Allah, Yahweh, yang disembah oleh bangsa Israel, orang Yahudi pada waktu itu. Bukan berarti ketika dia seberangkan semuanya dia bersembunyi, ternyata bukan Bapak Ibu. Ayat selanjutnya dikatakan. Coba lagi, ayat 20 atas lagi. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri titik. Dan seorang laki-laki bergula dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika dia tinggal sendirian, ternyata Allah yang kita sembah itu Bapak Ibu punya Allah kasih. Allah di surga tahu bagaimana pergumulan Yakub. Allah tahu bagaimana kelicikan hati Yakub. Allah tahu bahwa Yakub sedang mengorbankan harta bendanya. Allah tahu bahwa Yakub sedang mengorbankan anak dan istri-istrinya. Allah tahu bahwa Yakub ini masih egois. Walaupun pengalaman beberapa bulan yang lalu, beberapa tahun yang lalu dia sudah mengalami Tuhan, mengalami malaikat, tetapi karakternya belum berubah, mentalnya belum berubah. Allah tahu itu. Allah tahu dia mengorbankan keluarganya. Tetapi Allah tidak pernah mengizinkan rencana-rencana manusia jahat, kelicikan Yakub terjadi. Di dalam kesendiriannya, ternyata ketika dia tertidur, Allah Yakub, Allah Abraham, Allah Ishak mengunjungi Yakub secara pribadi. Alkitab berkata bahwa seorang laki-laki bergula dengan Yakub sampai fajar menyingsing. Dalam terjemahan yang lain berkata, seorang laki-laki ini bukan laki-laki biasa.
Seorang laki-laki bukan manusia biasa, tetapi seorang laki-laki ini adalah tak lain tak bukan adalah malaikat Tuhan, utusan sorga, supaya bergulat dengan sebesar apapun kesalahan kita di masa lalu. Saya mau beritahu, Tuhan sedang mengunjungi Anda. Amin. Sebesar apapun kesalahan di masa lalu, seperti apapun karakter dan mentalitasmu di masa lalu, belajar dari ayat ini. Allah sendiri yang berinisiatif mengunjungi Yakub. Tadinya sudah bertemu dengan malaikat, dan Yakub sudah menyampaikan seluruh kerinduannya, keluh kesahnya kepada Allah. Dan giliran Allah datang menjumpai Yakub secara pribadi. Bapak Ibu, saya mau beritahu, Allah itu mah kurang kerjaan, sehingga dia mengutus malaikat yang menjumpai Yakub. Pasti ada rencana yang besar atas kehidupan Yakub. Kalau kita memperhatikan Bapak Ibu kisah Yakub dan selanjutnya, justru nama Yakub disebutkan sampai hari ini. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Hidupnya berubah karena mengalami perjumpaan pribadi. Lanjut. Selanjutnya ayat 25. Ketika orang itu melihat, ketika malaikat itu melihat, ketika utusan sorga itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkan Yakub, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lanjut. Ayat 26. Lalu kata orang itu, kata utusan sorga itu kepada Yakub, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Dari ayat ini sekilas memberikan kesimpulan begini, kok malaikat bisa kalah sama Yakub bergulat? Sebenarnya pergumulan Yakub dengan malaikat itu bukan bicara kalah menang, bukan Bapak. Tetapi Tuhan mengizinkan supaya dia terus mengalami, supaya Yakub mengalami Tuhan secara pribadi. Sudah menyingsing, lepaskan aku nggak mau lepaskan engkau. Lepaskan aku, Pak sudah menyingsing, aku tidak mau lepaskan engkau. Ini membuktikan bahwa ada satu ketekunan dari Yakub ketika dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dia tidak mau terburu-buru meninggalkan suasana itu. Amin. Ketika dia mengalami Tuhan, dia terus mengalami Tuhan. Dia terus mengalami Tuhan sampai dia menikmati hadirat Tuhan yang dahsyat itu. Bukan hanya saja sekedar melihat malaikat di masa lalu. Bukan hanya lagi sekedar mengucapkan kata-kata pergumulannya kepada Allah. Tapi ketika dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dia tidak lepas Tuhan itu. Amin. Lanjut Bapak Ibu. Sahut Yakub. Coba lagi, ke atas lagi coba. Ke atas lagi. Sahut Yakub, aku tidak membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Artinya begini. Aku tidak akan pernah berhenti berdoa sebelum sesuatu terjadi. Amin. Lepaskan aku, kata Tuhan. Tuhan, sebelum sesuatu terjadi atas hidupku, aku tidak mau lepaskan engkau. Itulah statement kita di gereja ini. Amin. Jangan pernah berhenti sebelum sesuatu terjadi. Berdoalah sampai sesuatu terjadi. Lanjut Bapak Ibu, ayat 27. 28. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, 28. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Lanjut. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Next lagi. Perhatikan Bapak Ibu. Lanjut. Di balik kesesakan Yakub. Tadi kan temanya berkat di balik kesesakan. Di balik kesesakan Yakub yang pertama adalah Yakub mengandalkan Tuhan. Tadi di awal saya dijelaskan, ketika dia sudah singkirkan semua keluarganya,
Dia sendirian di situ dengan rasa ketakutan, intimidasi, khawatir apapun. Tuhan tahu kondisinya. Tuhan mengunjungi Yakub secara pribadi. Dan akhirnya dia mengandalkan Tuhan. Di balik kesesakan bukan akhir dari seluruh perjalanan hidup kita. Di balik kesesakan ada Tuhan yang akan campur tangan dalam kehidupan kita. Di balik kesesakan Tuhan akan menyatakan rencananya dalam kehidupan kita. Di balik kesesakan kita, tangan Tuhan akan memegang tangan kita, menjadikan kita menjadi pemenang. Yang kedua, Bapak Ibu, di balik kesesakan Yakub mengubah karakter Yakub. Ketika dia mengalami perjumpaan pribadi dengan malaikat, malaikat berkata, izinkan aku pergi. Yakub berkata, sebelum engkau memberkati aku tidak akan pernah mengizinkan engkau pergi begitu saja. Lalu malaikat berkata, siapakah namamu? Namaku Yakub. Malaikat berkata, mulai saat ini namamu akan berubah menjadi Israel. Dulu namanya Yakub yang artinya penipu, dan yang kedua dalam tanda kutip pengecut. Ketika Esau ingin menjumpai dia, hatinya menjadi kecut, menjadi tawar. Dia seberangkan semua keluarganya. Ini kan pengecut sebenarnya. Tetapi ketika dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dia bergulat dengan Tuhan dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, dan dia benar-benar mengalami Tuhan. Dan Tuhan berkata, mulai saat ini, karena engkau bertemu dengan Allah, namamu Yakub berubah. Engkau bukan penipu lagi mulai hari ini. Artinya karakternya diubahkan Tuhan ketika mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mentalnya berubah ketika mengalami perjumpaan pribadinya dengan Tuhan. Ternyata Bapak Ibu, karakter dan mentalitas Yakub tidak berubah ketika dia bertemu dengan malaikat. Ketika dia malaikat datang, ternyata karakter dan mentalnya tidak berubah ketika Yakub mengucapkan kata-kata pergumulan, keluh kesahnya di hadapan Tuhan. Ayat ini memberikan kesimpulan, mengajari kita, karakter kita, mental kita bisa berubah kalau kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kalau engkau mau karaktermu berubah, kalau engkau mau mentalitasmu berubah, katakan kiri kananmu, tunjuk, gak usah sentuhan Bapak Ibu. Alami Tuhan secara pribadi. Halo. Oke, kita berkata mentalku udah banyak berubah aja sampai hari ini, ya puji Tuhan. Tetapi selama kita masih hidup di muka bumi ini, izinkan Tuhan mengubahkan karakter kita lebih lagi. Supaya kita semakin sempurna di hadapannya. Amin Bapak Ibu. Menjadi Israel artinya pejuang Allah. Dia bergulat dengan Allah, dia menang. Menjadi pejuang Bapak. Nah, selanjutnya dikatakan di sini, di balik kesesakan Yakub, akhirnya Yakub bertanggung jawab atas keluarganya. Ke isi worship, Kejadian 33 ayat 1 sampai 3. Kita lihat perubahan hidupnya. Kejadian 33 ayat 1 sampai 3. Judul berikutnya dalam Alkitab kita dikatakan, Yakub berbaik kembali dengan Esau. Perhatikan. Setelah dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, apa yang terjadi? Yakub pun melayangkan pandangnya, lalu dilihatnya Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannya lah sebagian dari anak-anaknya itu kepada Lea, dan sebagian kepada Rahel, serta kepada kedua budak perempuan itu. Ternyata setelah fajar menyingsing, dia kembali menjumpai istri dan anak-anaknya. Kenapa? Karakternya diubahkan Tuhan di hadiratnya. Mentalnya diubahkan Tuhan di hadiratnya. Amin. Dia mulai menyadari seorang pria memiliki tanggung jawab atas keluarganya. Jangan tetap mempertahankan ego seorang pria buat istri dan anak-anaknya. Betul? Dia menyadari hidupnya diubahkan. Dia keluar, dia jumpai anak istrinya, dia gendong anak-anaknya. Dan tiba-tiba dia lihat Esau sudah dekat bersama dengan 400 pasukan. Apakah dia kabur? Ternyata tidak. Dalam perjumpaan pribadi dengan Tuhan, intimidasi di masa lalu diselesaikan Tuhan di hadirat Tuhan. Lalu ketakutan, kekhawatiran diselesaikan di bawah kaki Tuhan. Amin. Apa yang terjadi? Ayat yang kedua. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka. Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Lanjut. Kita baca sama-sama. 2, 3 ya.
Dan ia sendiri berjalan di depan mereka. Sebelum berjumpa dengan Tuhan, Yakub di depan anak istrinya. Betul? Ketika bertemu dengan Tuhan, dia katakan, aku adalah pria sejati. Aku adalah pria yang bertanggung jawab buat istri dan anakku. Aku tidak mau mempertahankan egoku. Dia bilang, kalian di belakang, ayah aku yang maju menghadapi kakakku Esau. Karena itu masalah yang masa lalu antara aku dengan abangku. Wih, hebat sekali ini. Kalau semua pria-pria di muka bumi mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, saya percaya surga turun atas muka bumi. Tepat dengan segera. Mungkin Yesus mungkin juga dengan segera datang menjemput orang yang percaya. Halo? 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 Coba salib unjuk pria-pria. Ayo pria-pria. Bertanggung jawab buat keluarga ya. Amin. Tapi bukan hanya saja slogan biasa. Itu bisa terjadi kalau kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Amin. Kembali kepada PowerPoint. Poin yang selanjutnya. Yang selanjutnya Bapak Ibu, di balik kesesakan Yakub, ternyata kesesakan itu mendatangkan berkat buat Yakub. Yang pertama, ternyata Tuhan lembutkan hati Esau sehingga tidak membunuh Yakub. Yang ke ayat 4, ternyata terjadilah rekonsiliasi antara Esau dan Yakub. Ayat keempat, kembali kepada isu worship. Kita lihat ayat keempat. Hati Esau dilembutkan dan terjadi rekonsiliasi besar-besaran. Ayat yang keempat, kita baca sama-sama. 2, 3, ya. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia. Di dekatnya Yakub, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Ini bukan ciuman Yudas, Bapak Ibu, terhadap Yesus. Tetapi ciuman yang murni di dalam pemulihan, dalam tuntunan Tuhan. Sekali lagi, tetapi Esau berlari mendapatkan dia. Di dekapnya dia, dipeluknya lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Terjadi pemulihan yang besar. Di balik kesesakan Tuhan punya rencana ternyata Bapak Ibu. Supaya kita tetap menyembah Tuhan. Memberikan waktu yang terbaik buat Tuhan. Karena kita pastikan kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Hidup kita diubah. Pergumulan kita diselesaikan. Kalau ada permasalahan antara orang tua dengan kita. Antara kakak beradik. Antara suami dan istri. Ini menjadi jawaban buat kita Bapak Ibu. Bukan menyimpan dendam dan kepahitan. Bagi orang Batak biasanya, kalau sudah dendam, ada kata-kata yang dikeluarkan berkata begini, mardong di tanurara. Sampai kematian pun kita tidak akan pernah bertemu lagi. Itu kata-kata kutuk Bapak Ibu. Kalau kita ada satu hamba pengusaha menjadi hamba Tuhan, ini orang kaya Bapak Ibu. Ketika ribut mengenai harta, adiknya tikam, kakaknya perempuan tikam adiknya yang laki-laki. Itu pantang bagi orang Batak. Bagi budaya Batak ada istilah Bapak Ibu. Karena hula-hula katanya. Ditusuk punggungnya, masuk rumah sakit. Setelah pulih, dia mengalami Tuhan. Dia jumpai kakaknya yang mencoba menusuknya, mencoba membunuhnya, dan diampuni. Ini yang Tuhan mau. Akhirnya Bapak ini dipakai Tuhan di seluruh penjuru, di seluruh dunia. Dan Bapak Ibu, apapun masalah kita, hadirat Tuhan jawabannya. Duduk di kaki Tuhan. Saya mulai merenungkan begini Bapak Ibu. Dan akhirnya titik balik perubahan Yakub ketika dia di hadiratnya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ternyata Tuhan punya rencana yang besar buat Yakub di masa-masa yang akan datang dalam generasinya. Ternyata Tuhan tidak mau karakter lama, mentalitas yang lama kita bawa dalam pemakaian Tuhan di hari-hari yang akan datang. Tuhan mau kedagingan kita, ego kita, hikmat manusia kita ditaklukkan di hadiratnya sebelum Tuhan memakai kita. Saya mau pastikan semua kita yang hadir di tempat ini, bahkan yang mendengar secara live streaming, ada rencana Tuhan yang besar dalam kehidupan kita masing-masing. Tapi untuk bisa mencapai panggilan yang mulia itu, kita harus duduk di kaki Tuhan, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Berkali-kali gembala kita menyampaikan khotbah dan kesaksian dari beberapa tahun yang lalu sampai hari ini pun Bapak Ibu. Untuk masuk dalam rencana Tuhan yang lebih besar, kita harus banyak berdoa, menyembah Tuhan dan berpuasa. Mengejar panggilan Tuhan itu. Dengan cara itulah Tuhan mengubahkan seluruh kehidupan kita di hadiratnya. Ketika kita keluar di hadirat Tuhan, kita menjadi manusia baru. Seluruh rencana Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan sebelum dunia dijadikan akan digenapi dalam kehidupan kita. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin buat firman Tuhan. Kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa.